Komputer. Oke. Bagaimana jika karma adalah hukuman bagi orang yang tidak aware dan karma itu adalah penunjuk arah bagi orang-orang yang aware? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta advocate non-duality. Yang akan Anda sukai di obrolan singkat kita, yang biasanya saya janjinya 45 menit, tapi biasanya berakhir 2 jam. Kita akan membahas apa itu karma dan kenapa banyak orang di luar sana itu em, salah kaprah mengenai karma, sehingga ketika mereka mengalami sesuatu, mereka langsung menjadikan hal yang sebenarnya bisa diubah itu menjadi sebuah hal yang solid, dan akhirnya mereka tidak bisa berkembang. Tidak ada yang salah dengan apa yang mereka alami, bisa jadi itu adalah sebuah perjalanan yang perlu mereka lalui. Namun bagaimana jika peran kita di sini setelah Anda eh, saya berikan pilihan dari karma dari cara pandang non-duality dari kitab Advaita Vedanta, di mana kita akan mencoba untuk eh, apakah ini yang dimaksud dengan karma. Karena begitu banyak cara pandang mengenai karma yang beredar di luar sana. Saran saya, tolong hanya percaya yang rasanya ringan buat Anda. Tapi kalau rasanya berat, pilih yang lain. Karena begitu banyak pilihan cara pandang agak tidak bijak kalau kita menggunakan sesuatu yang malah membuat langkah kita itu berat. Baik, target saya malam ini adalah itu. Pertama, untuk sama-sama kita mencari fondasi apa sebenarnya karma, dan kemudian yang kedua adalah kesalahan apa yang umumnya dipakai orang ketika membicarakan mengenai karma, dan yang ketiga adalah em, bagaimana kita bisa memanfaatkan karma ini untuk membuat kehidupan kita penuh dengan kemungkinan, keseruan, dan semakin menggali potensi yang sudah kita miliki. Baik, kelas ini terinspirasi dari klien saya yang mengambil sesi dan mengatakan bahwa kehidupan saya tidak berubah karena karma yang saya alami. Nah, dari situ em, saya tertarik untuk menggali statement dia gitu. Nah, ketika saya cari-cari, ketemulah pendekatan dari non-duality ini, yaitu pendekatan dari Robert Adams dan Rupert Spira yang mengatakan bahwa bagaimana jika karma itu petunjuk adalah penunjuk arah bagi orang-orang yang aware dan hukuman bagi orang-orang yang bodoh. Karena dengan orang-orang yang bodoh di sini adalah yang tidak menggunakan kesadaran, yang apa namanya, mencoba untuk menggunakan cara pandang kebanyakan orang di realita ini mengenai karma itu sendiri. Sebuah statement dari non-duality yang cukup membuat saya tertegun adalah cara pandangnya, yaitu ketika Anda berusaha untuk menggunakan cara yang sama bagaimana realita ini berfungsi, itu adalah cara tercepat untuk menderita. Maksudnya apa? Begitu banyak orang yang apa namanya berusaha untuk misalnya menarik keberlimpahan di kehidupan mereka. Orang-orang aware seperti kita itu biasanya punya cara pandang kayaknya ada yang lebih mudah deh dibandingkan harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Seperti Anda bersenang-senang menggali potensi unik yang Anda miliki. Cerita yang sering saya ceritakan yaitu klien saya seorang pelukis, namun dia ingin mendalami dunia trading karena dia merasa bahwa melukis itu bukan sesuatu yang dapat membuat dia quote on quote berlimpah. Eh, dan akhirnya dia kesulitan untuk trading. Kemudian saya challenge cara pandangnya. Kenapa nggak dijual lukisanmu ini aja? Ah, nggak Pak, semua orang bisa melukis. Nah, dari situ adalah langkah, sekali lagi, langkah tercepat kita untuk masuk ke penderitaan, karena dia lebih percaya dengan yang ada di luar. Akhirnya fear of missing out yang muncul, bukan ketertarikan dia akan potensi yang sudah dia miliki, bisa dia gali, bisa dia serius di situ. Karena itu tadi, yang susah itu menarik sekali di mata kita, namun yang mudah itu sama sekali tidak menarik di mata kita. Jadi, dan itu bagaimana realita di kehidupan ini berfungsi. Sedangkan realita yang bergerak dari kesadaran, dari em, keterlibatan kuantum dan sebagainya, itu selalu ditekankan cara pandang, sudahkah kamu bersenang-senang dalam melakukan yang kamu lakukan. Juga tadi ada yang bercerita mengenai kenapa ya ketika saya melakukan hal yang sedang saya lakukan sekarang, kok tidak mendatangkan sesuatu yang saya harapkan. Kemudian ketika saya cek energinya, yang muncul adalah dirinya sedang
me- mensolidkan dirinya kalau dia hanya jago di bidang tersebut. Nah, ketika saya ingatkan bagaimana jika kondisi apa namanya rezeki yang datang dari area yang sedang kamu kerjakan sekarang itu bukan sebuah hal yang salah, tapi sebuah pengingat bahwa kamu bisa melakukan apa saja karena kita adalah infinite being, karena kita adalah energi, karena kita adalah em, makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana sih caranya hidup seperti manusia, kata Deepak Chopra. Nah, dengan kita menyadari kalau kita adalah infinite being, makhluk spiritual, energi, artinya kita bisa menjadi apa saja yang diperlukan untuk keberlimpahan itu datang di kehidupan kita. Nah, hati-hati dengan definisi kaku, sekali lagi mengenai siapa diri kita setiap hari, tolong di destroy and create, sehingga kita akan seperti, apa namanya, lembaran baru, yang Anda bisa lukis dengan lukisan, yang Anda bisa lukis dengan afirmasi, yang Anda bisa lukis dengan ide-ide, karena setiap hari adalah hari yang berbeda. Nah, ketika saya ingatkan bahwa kita adalah manusia yang tidak terbatas, infinite being, spiritual being, ada rasa ringan yang dialami. Karena itu tadi, saat kita berusaha untuk mengerti, memahami bagaimana apa namanya dunia ini berfungsi, saat kita berusaha untuk memahami atau berkreasi seperti layaknya orang kebanyakan di kehidupan ini, kecenderungan kita untuk masuk ke area penderitaan itu lebih besar. Karena sekali lagi kita adalah infinite being. Apa sih ciri-ciri infinite being lainnya? Yaitu kita cepat sekali merasa bosan. Cepat sekali merasa bosan, yang mana itu sebenarnya kita udah cek energinya, kayaknya energinya udah nggak di sini deh, aku perlu melakukan sesuatu yang lain yang menyenangkan buatku. Nah, ini kalau Anda mencoba untuk menjelaskan ide Anda ini ke banyak orang, biasanya apa yang orang lain lakukan kepada Anda? Ah, kamu pelin-pelan, nggak punya apa namanya, eh eh, pelin-pelan, kemudian nggak punya pendirian. Nah, itulah yang biasanya kita para orang-orang unik seperti kita yang hadir malam ini, kita sering mendapatkan judgement seperti itu. Itu kenapa? Sekali lagi, saran saya kalau Anda punya mimpi, please tolong jangan cerita ke orang lain. Apalagi Anda nggak ngecek lagi, yang Anda ajak ngomong itu level kesadarannya jauh di bawah Anda. Artinya apa? Orang-orang yang level kesadarannya jauh di bawah kita, sekali lagi mereka berfungsi dari bagaimana realita ini berfungsi, yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ketika kita bercerita, aku mau menseriuskan hobiku agar menjadi uang. Ah, kamu gila, hobi loh itu nggak mungkin lah datang uang dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya eh, melakukan hal yang Anda suka tidak jadi karena Anda lebih percaya orang-orang yang Anda anggap lebih tahu dibandingkan Anda, padahal secara kesadaran dia jauh di bawah kita. Sekali lagi, saya tidak bilang bahwa kita lebih baik dari orang lain, namun em, orang-orang weird, orang-orang aneh seperti kita. Karena weird itu kamus Oxford lama, artinya orang-orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri, itu sekali lagi tidak cocok di realita ini. Karena realita ini sekali lagi fungsinya dari apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sedangkan kita sudah berfungsi dari, ih seru ya kalau kita melakukan apa yang kita suka, bisa dapat duit lagi gitu. Dan ketika Anda cerita kepada orang lain akan mematahkan ide Anda. Dan artinya apa? Itu adalah hak mereka. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Paling tidak kesadaran kita adalah, em, oh iya ya, ternyata aku nggak perlu cerita kepada orang lain. Karena eh, cerita yang sering saya ceritakan di sini adalah ketika ada klien saya yang ingin ikut lomba dan dia bercerita kepada mentornya yang dia anggap lebih tahu dibandingkan dia. eh, Mentornya bilang, ah susah kamu ikut lomba itu, aku aja eh, nggak nggak lolos ikut lomba itu. Awalnya dia mengurungkan niatnya karena dia merasa bahwa itu mentor ya. Namun kesadaran dia bilang kayaknya asik deh kalau aku ikutan lomba ini without any expectation, dan dia mengumpulkan makalahnya, dan dia nggak juara, nggak masuk juara tapi dapat harapan satu gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau dia tidak, apa ya, dia tidak percaya dengan kata hatinya, namun lebih percaya kepada orang-orang yang dianggap lebih tahu dibandingkan kita. Ada sebuah, bukan rahasia sih ya, ada sebuah cerita yang menarik menurut saya ketika saya bertemu dengan orang yang sudah saya anggap sukses. Ketika saya ajak ngobrol, apa sih rahasia sukses kamu? Kemudian dia bilang, sebenarnya ya, aku tuh nggak tahu apa, aku tuh nggak tahu. Karena banyak orang yang bilang aku tuh jago meramal apa siklus bisnis dan sebagainya. Dia bilang, aku tuh nggak tahu loh. Yang aku tahu adalah apa yang ada di depanku.
dan kelihatannya aku sukses, tapi sebenarnya ada kegagalan juga yang aku lalui. Namun karena yang sukses ini gede banget dan yang gagal ini kayaknya nggak kelihatan. Artinya apa? Saranku adalah ngelangkah aja, dan berhenti beranggapan bahwa orang-orang sukses itu sepertinya tahu gitu apa yang ada di depan mereka, karena dia punya semacam mastermind, eh, grup-grup pengusaha gitu rata-rata yang dia cerita ke saya bahwa rata-rata pada nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Karena mereka percaya dengan quote ini, yaitu orang hanya apa, cara termudah untuk memprediksi masa depan adalah dengan merancangnya sendiri. Sekali lagi, cara termudah untuk memprediksi masa depan adalah dengan merancangnya sendiri. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin apa namanya, memprediksi masa depan, yaitu dengan merancangnya sendiri. Dan hati-hati dengan statement-statement seperti ketakutan kita mengenai karma itu sendiri yang belum tentu tepat cara pandangnya. Yang mana ketika Anda eh, mendengar kata-kata karma, yang muncul adalah ketakutan bukan kemungkinan. Karena eh, ya begitu banyak, dan menariknya ini cara pandang saya. Orang orang atau grup atau apapun itu yang mengatakan karma, definisi yang mereka buat itu rata-rata cara mendefinisikannya adalah supaya kita berada di bawah kontrol, di bawah kendali mereka. Itu yang saya perceive. Jadi jadi malam ini mudah-mudahan Anda bisa terbebaskan dari itu, dan dari pendekatan non duality ini, dari Advaita Vedanta, mudah-mudahan kita akan lebih clear, dan bagaimana kita tidak perlu apa namanya ketakut dengan kata-kata karma, malah kita akan lebih bisa mengolahnya, karena sekali lagi karma itu hanya untuk karma itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak aware, dan karma itu adalah penunjuk arah bagi orang-orang yang aware. Baik, dari apa yang kita sudah bahas tadi, kesadaran apa yang muncul silahkan. Mau kita membicarakan mengenai karma, atau di luar karma, atau dari acara kita di hari Senin kemarin, kira-kira kesadaran apa yang muncul dan energi apa yang ingin di-shifting, sehingga Anda akan mendapatkan clarity untuk mengambil sebuah keputusan. Apa yang muncul, silahkan. Belum? Oke. Hmm, ya. Pak, Ya, silakan, Pak. mau tanya. Mungkin ini, tapi nggak tahu ya. Kok saya beberapa hari ini, hmm, sebenarnya apakah karma itu akan bisa terjadi ke orang lain ya, Pak? Kita perbuatan kita kemudian terjadi ke orang lain. Oke, dari cara pandang Bapak itu heavy or light, Pak? Ringan atau berat? Jujur aja bingung. Maksudnya ya agak berat sih. Kalau ditimbang mungkin tapi 60% gitu katakanlah. Ya, em, jadi ada pernah orang yang cerita ke Robert Adams apa ya? Dia bilang bahwa saya itu kalau marah bisa membuat orang lain itu menderita. Saya kecewa dengan kakak saya, dan tidak berapa lama ada statement yang muncul di mulut saya yang mengatakan bahwa saya doakan kakak saya bangkrut. Tidak berapa lama kakaknya benar-benar bangkrut, kehilangan uang sekitar dua eman lah saat itu. Nah, dia cerita, aku takut dengan potensiku ini bisa membuat orang lain bangkrut dengan kemarahanku. Kemudian si Robert Dadan nanya, apakah kamu takut? Apakah kamu membuat orang lain bangkrut, atau kamu menyadari keputusan kakakmu di masa depan akan membuat bisnisnya bangkrut? Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat? Yang kedua sih, lebih ringan kata dia. Jadi sebenarnya yang saya persif Pak Daniel, misalnya Anda punya kolega yang dari perbuatan Bapak sepertinya ada kaitannya dengan kondisi yang membuat dia bangkrut atau sakit atau sebagainya. Apakah benar ada hubungannya, atau sebenarnya Anda mempunyai kesadaran bahwa keputusan yang diambil itu akan menyebabkan kondisi yang akan dialami sekarang? Apa yang muncul Pak Daniel? Kalau ke saya sih sebenarnya eh, ke orang lain itu mohon maaf Pak, tadi kurang rinci ya. Ya, Ke anak gitu ya.
Ya, ya, ke anak ya. ya. Karena eh, kami ada pandangan bahwa mungkin bukannya kami, tapi di dalam alam ini ada sebuah statement, ya yen bapak lah kalau salahin bapak beling nakal, ya engkau minta tiba bapak ya keturunannya seperti itu Pak. Oke, oke, Seperti itu oke, oke. mohon maaf Pak. Ya, oke. Oke, yang muncul di saya adalah apa kontribusi kondisi anak Bapak yang Anda anggap nakal ini untuk kehidupan Bapak? Sebenarnya kan tidak ada hubungannya kan. Ya, 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 anak atau turunan atau cucu kan nggak ada hubungannya. Tapi yes, mengapa orang atau masyarakat sosial itu eh, bisa mempunyai statement seperti itu? ya. Berarti ini kelasnya buat Bapak nih malam ini. Jadi, jadi apa kesadarannya saya baru dapatkan tadi juga waktu saya baca kitab Advaita Vedanta, yaitu dia mengatakan bahwa saat kita berusaha untuk memahami bagaimana realita ini berfungsi, seperti bagaimana kita berusaha mengerti apa yang orang lain katakan kepada kita, penghakiman orang kepada kita, perlakuan orang kepada kita, itu adalah cara tercepat kita untuk menderita. So, saran saya sih Pak Daniel, izinkan mereka eh, mengutarakan hal tersebut, karena sekali lagi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Judgement-nya kepada kita yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Em, yang saya perceive energinya adalah sedang Bapak versus lingkungan. Nanti kalau kita berfungsi dari sana, yang terjadi adalah separasi. Nah, ketika kita separasi, kita tidak akan bisa receive kontribusi apapun itu secara energi, baik itu keberlimpahan, kemudian apa namanya, inspirasi dan sebagainya. Coba kita ganti pertanyaannya, Pak. Apa kontribusi dari penghakiman orang di sekitar Bapak terhadap Bapak? Apa yang Bapak sadari di sini? Ya, ya, ya. Ya kalau seperti diganti ya ignore aja. Oke, Artinya ignore orang mau bilang apa ya intinya kan eh, kita jalan yang terbaik aja. oke, Kalau dipandang itu orang lain nggak baik ya kita ignore aja. oke. Cuma Dengan cara pandang ignore nih, light or heavy di dalam Bapak? lebih let, Oh, oke, lebih oke, sip, care. sip, 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 sip. Istilahnya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Yang penting kan kita bekerja baik gitu. Mungkin kalau sudut pandang orang mau lihat itu tidak baik ya mungkin kan silakan silakan saja. Ya, ya, ya. Dan kalau kita ngobrol mengenai energi ya, ketika orang terus menggonggong, artinya mensending energi judgment kepada Bapak dan Bapak elegan banget menerimanya, yaitu tidak ditolak dan tidak disetujui, melainkan ditarik sama Bapak, dikembalikan ke semesta di belakang Bapak, di receiving istilahnya, without any barrier. Em, Disitulah apa namanya kecenderungan kita untuk menambah keberlimpahan di kehidupan kita energetically. Jadi judgment itu adalah kalau Anda benar-benar bisa elegan menerimanya em, dan tidak ada separasi, itu akan menjadi kontribusi untuk menaikkan keberlimpahan di kehidupan Anda. So tolong manfaatkan ini gitu. Jangan ditolak, jangan disetujui, di receive aja dengan tangan terbuka. Oke, oke. Berarti ada seperti istilahnya eh, kita agak-agak mungkin agak melenceng. Berarti ada orang yang sampai dia seberapa sih menghina kita nggak Ya, perlu balas gitu ya. Ada mungkin ada seperti pernyataan seperti kurang lebih seperti itu. Di titik itu kita merasakan kemenangan. Mungkin sama seperti itu ya. satu itu, dan yang kedua adalah Anda tetap menggunakan kesadaran. Apakah aku perlu melakukan sesuatu di sini atau aku hanya perlu receive saja? Kalau energetically dia sudah nggak kind, body kita body kita bisa aware kok. Kayak oh nggak bisa nih, kita harus ngobrol sama dia, terus tanya, lu maunya apa sih gitu. Dan ini menarik ya. Ini untuk teman-teman di sini yang rata-rata energinya udah unik. Orang-orang yang berusaha untuk ya oke. Kalau saya ngomong ini lightnya ya. Oke, jadi orang-orang seperti kita, kalau disakiti, biasanya yang nyakiti kita hancur. Mulai dari karirnya, mulai dari relationship-nya. Em, saya nggak tahu kenapa ya, jadi rata-rata yang saya persif ya, banyak cerita ke saya gitu. Saya ini baru loh disakiti sama orang, tapi kok bisnis dia jadi hancur. Karena nggak tahu, orang-orang yang bisa receive dengan baik, itu tuh
apa namanya ya? eh, kita nggak perlu melakukan apa-apa gitu. Kita receive aja gitu. Terus Anda akan heran dengan laporan-laporan dari orang kalau eh, kehidupannya berantakan dan arti bukan kita ikut suka dengan itu ya, tapi yang saya persif karena mereka sendiri yang sibuk menghakimi kita dan lupa untuk menciptakan kehidupan mereka. Jadi kan ada orang yang asiknya tuh ngurusin orang lain, Pak ya. Padahal dengan waktu yang sama dia bisa menciptakan kehidupan dia, tapi nggak tahu kenapa apa namanya ngurusin kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa namanya? Yang kedua adalah yang kedua Pak Daniel yang saya persif ya orang yang sending judgment kepada Bapak ini dia sebenarnya pingin komunikasi, pingin tahu caranya untuk mengubah kehidupan mereka. Jadi gini, kita ini biasanya ada dua tipikal orang yang mau ke kita. Pingin seperti kita, pingin di mana di tengah kondisi yang selalu berubah ini kok kita tetap bisa berkembang. Itu orang-orang datang ke kita ada dua tipikal. Yang pingin seperti seperti kita dan bertanya, dan pingin seperti kita tapi malu, yang akhirnya yang dilakukan kepada kita adalah ngejelek-jelekin kita di belakang. Itu yang saya persif rata-rata. Jadi kalau Bapak digitukan sama orang, sadari bahwa Anda sudah ditempatkan lebih tinggi dibandingkan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, em, dia pingin seperti Bapak, tapi karena malu nanya, lebih baik gua ngejudge dia deh gitu. Nah ini apa yang Pak Daniel sadari di sini? Ya, yang saya sadari kalau di dalam pernyataan tadi lanjutkan aja, Ya, itu ya, aja. Jadi ya terus terang aja kalau pernyataan terakhir ini saya banyak banget terakhir-terakhir itu disuruh berubah sesuai keinginannya dia gitu. Ya yes, saya kira saya orang Jawa Tengah ya bilang yang mboten sakit lah. Aku kue-kue lah gitu kan bahasanya yes, seperti itu. yes, Ya, yes, yes. tetapi intimidasi itu akan ada dan saya makanya tadi bilang I don't care. Makanya Ya, saya tanya kalau saya menggitukan orang apakah akan ada karma ke anak saya? Karena itu kan lawannya secara apa ya tingkatnya lebih jauh gitu. Jadi kan nasihat beliau itu ya, saya ignore gitu kan. oke, 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 oke. Sebenarnya oke. Ada satu statement dari The Rock ya, Dwayne Johnson itu yang saya suka dari dia adalah dia punya cara pandang. Ada satu hal loh yang orang itu nggak selalu minta tapi pengen ngasih aja ke kita. Apa? Nasehat. Itu saya suka banget tuh Dwayne Dwayne Johnson The Rock itu ngomong orang tuh sukanya ngasih sesuatu tapi kita nggak pernah minta apa nasihat. Nah saran saya kalau oke yang saya perceive energetically orang ini adalah sebenarnya yang dia butuhkan sekali lagi adalah validation. So saran saya ini kalau light for Pak Denny, Pak Daniel bisa dipertimbangkan. Tapi kalau heavy tolong pilih yang lain yaitu ketika beliau ngomong itu, thank you. Walaupun dalam hati Bapak, Bapak nggak perlu nerima karena yang dibutuhkan saat itu adalah validation aja gitu. Karena em, disinilah letak letak saat Anda nggak punya definisi akan siapa Daniel itu, you can be everything. Orang itu kasih tahu apa kita terima, tetap kita yang punya pilihan di sini sekali lagi. Oke, ini orang udah ngasih nasihat, aku perlu melakukannya nggak? Oh heavy. Untuk saat ini aku nggak perlu melakukan karena saat ini energinya masih heavy, masih nggak nyaman. Namun untuk saat itu di tengah komunikasi seperti itu, teknik manipulasi versi kesadaran ya adalah dengan say thank you, and then Anda bisa move on. Beliau bisa fokus dengan kerjaannya, Bapak Daniel bisa fokus dengan kerjaannya, bukan konfrontasi hanya untuk sebenarnya si pemberi nasihat ini pingin diiyakan sama Bapak Daniel. Apa yang muncul di sini Pak Daniel? Ya, yang saya muncul yaitu berarti tadi kan bukannya membenarkan diri saya tetapi selama Anda senang, Anda tuh ya beliau itu senang sekarepmu gitu aja lah. Ya saya melakukan yang saya yang tadi yang menurut saya lihat ya, saya Ya, berjalan Daniel adalah seperti ini gitu kan. Nah, ya. makanya saya ditanyakan kalau dengan sikap seperti ini apakah akan jatuh ke anak suatu saat saya memberikan nasihat ke anak saya apakah ada karma ke anak saya seperti itu. Oke, yang Tadi saya persif pertanyaan. malah Bapak membebaskan anak Bapak untuk
eh, apa ya, mempunyai pola pikir sendiri dengan kesimpulan sementara yang saya dapatkan dari bagaimana Bapak berkomunikasi dengan beliau ini. Jadi paling tidak, oke, atau lebih simpelnya begini deh. Ini kan belum terjadi kan? Ini mungkin 5 tahun atau 15 tahun lagi ke depan kan ya. Mudah-mudahan Ya, eh, Bapak dengan 5 tahun atau 15 tahun tadi ke depan nanti, eh, your awareness greater than this. Udah jauh banget tingkat kesadarannya. Sehingga Anda akan lebih elegan untuk menerima apapun keputusan dari anak Bapak. Dan entah itu cara komunikasinya, entah itu nanti em, apa namanya, bagaimana Anda berdua berkomunikasi. Jadi paling tidak yang saya suka adalah Anda sudah mulai mempertimbangkan, karena kesadaran adalah kalau aku pilih ini, gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan. Kalau aku nggak pilih ini, gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan. Nah, mengenai anak-anak Bapak sendiri, em, yang saya persif karena ini masih lama dan Bapak juga sudah mulai bermain-main untuk menggali potensi Bapak, yang saya persif how you handle your son atau your daughter itu berbeda bagaimana orang tua Bapak atau paman Bapak atau siapapun yang Anda anggap lebih senior dari Bapak itu berhubungan, cara berhubungannya sudah berbeda. Nggak seperti mereka ke Anda, tapi Anda ke anak-anak Anda itu akan lebih menggunakan kesadaran. Itu yang saya suka dari orang-orang tua yang sudah memutuskan untuk menggunakan kesadaran, itu cara mereka quote on quote abuse-nya tuh berhenti di kita. Bukan artinya orang tua kita jahat ya, tapi dengan kemampuan mereka, level kesadaran mereka, ya cara mereka mengajari kita ya seperti itu. Kita dengan level kesadaran yang mungkin udah jauh berbeda di orang tua kita, cara kita memperlakukan anak-anak kita adalah akan berbeda juga. Nah, ini apa yang muncul pada Daniel atau teman-teman? oke. Ya, jadi ya, oke. Nanti, oke, Pak. Eh, Sampai di situ, Pak. Thank you. siap, 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 siap. Ya, ya, Ramdas sekali lagi pernah mengatakan bahwa kamu merasa dirimu tercerahkan, enlightened. Jadi ada orang yang sombong banget ngomong sama dia, aku mengikuti kata-katamu dan aku tercerahkan sekarang. Oh iya, kamu tercerahkan. Oke, silahkan kamu ngumpul sama keluargamu seminggu, nanti lihat apa yang terjadi. Karena sekali lagi keluarga adalah cara tercepat kita untuk berlatih judgment. So untuk orang seukuran Ramdas, orang-orang yang terbangunkan aja mengakui susah itu keluarga itu. Bukan susah artinya kita nggak perlu berhubungan dengan keluarga, tapi lebih tepatnya em, keluarga itu kayak pertama sih itu mengajarkan saya untuk tetap humble, humble walaupun saya udah belajar kesadaran, ketika saya bertemu dengan keluarga kayaknya akan akan membuat saya itu lebih tertarik lagi apa belajar kesadaran. Bukan artinya saya sudah top, karena kalau saya sudah top merasa kesadaran artinya saya udahlah udah cukup gini. Padahal menggali ke dalam diri kan masih masih banyak nih yang perlu saya gali. Jadi keluarga itu kayak mengingatkan saya, lu belum apa-apa loh. Nih seminggu sama gua gitu ya. Habis lu dijudge. Ya, keluarga adalah cara tercepat kita untuk apa kawah candera di mukanya untuk terus menggali potensi kita. Judgment dari keluarga, dibilang kambing hitam di keluarga kita, itu adalah eh, seru sih, seru. Kalau Anda benar-benar bisa receive judgment itu dengan elegannya. Nah, gimana Ranti kejadian yang kamu alamin kemarin? Mau di-share? Hmm, sorry, sorry, bentar. Nggak di Karolin. Bagaimana dilihat dari sisi hukum alam, sebab akibat tabur tuai, apa yang kamu tanam, kamu dapat. Oke, sebenarnya dari konteks karma dari Advaita Vedanta sendiri tidak se sesimpel itu tabur tuai, tapi lebih kepada bagaimana bisa jadi apa yang kita tabur tuai itu kan kesannya apa namanya terjadi di suatu saat yang bersamaan. Bagaimana jika apa yang kita alami sekarang adalah hasil dari apa namanya keputusan yang kita ambil, perlakuan yang kita ambil di kehidupan yang sebelumnya. Nah, namun yang paling penting adalah bukan dari sebab akibatnya, tapi lebih kepada bagaimana aku bisa apa sih yang benar dari kondisi ini. Karena kalau kita berfungsi dari kenapa ini terjadi kepadaku,
yang biasanya muncul setelah kita menggunakan cara pandang sebab akibat. Wah, kudu sih begitu. Ya, seperti ini keadaannya. Oke, nextnya apa? Apakah dari cara pandang seperti itu malah membuat Anda mengkeret atau membuat Anda eh, berfungsi dari receiving? Karena karma itu yang saya perceive adalah ini yang saya grade itu dari diri saya. Itu kalau saya terjadi sebuah kejadian, misalnya apa namanya eh, eh, terakhir yang paling seru itu ketika partner bisnis saya melarikan uang saya. Yang saya suka dari diri saya adalah saya tidak berfungsi dari aduh kenapa ini terjadi kepadaku, tapi lebih kepada karmanya adalah oke ini sudah terjadi, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah kondisi ini. Nah tidak berapa lama saya bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan uang itu kembali lebih besar lagi. Jadi bagaimana jika karma itu bukan sebuah hukuman yang fix, tapi sebuah kondisi untuk atau sebuah pertanda dari sini mau kemana gitu. Sekali lagi karma itu hanya akan jadi hukuman bagi orang-orang yang tidak aware, namun menjadi penunjuk arah bagi orang-orang yang sudah menggunakan kesadaran dia. Gimana Caroline? Apa yang muncul dari statement tadi? Hmm. Belum? Ya, silakan. Eh, Kalau yang karma lalu sih saya nggak terlalu ini karena sudah mungkin belajar kita sudah mulai belajar kesadaran gitu. Ya. Tapi lebih ke depannya gitu. Saya tipe orang juga yang saya nggak mau digituin orang, makanya saya juga nggak akan melakukan hal seperti itu gitu loh prinsipnya. Itu Hmm. gimana Pak? Oh, oke. Saya nggak mau melakukan itu supaya nggak digituin orang. Oke, cara pandang itu sudah cukup membuat kehidupanmu berbeda atau kamu malah takut untuk mengambil sebuah keputusan? Hmm, iya sih nggak kayak terlimitasi takut ada rasa ketakutan yang berbuat dosa, berbuat yang menyakiti orang sekitar ya jadinya. Oke, em, oke. Ini menarik ya. Kamu tadi menggunakan bahwa sudah berbeda ketika saya menggunakan kesadaran sama takut mengambil sebuah keputusan yang dapat menyakiti orang. Nah, menariknya ini sebenarnya apa namanya? Kontradiksi. Jadi ini my interesting point of view ya. Kalau Iya masih kadang-kadang masih banyak apa ya kecampur gitu loh antara memakai kesadaran dengan dogma-dogma yang sudah bertahun-tahun ya kita dimasukin. oke, oke. Oke, ini yang menarik di saya, apakah kamu sering menyakiti orang dengan dogma tadi atau malah kamu yang sering tersakiti sebenarnya? Sakit. Yes, karena yang saya persip ya, kita ini jarang menyakiti orang, jarang malah sedikit enggak kayaknya ya, malah kita yang sering tersakiti karena kita adalah typical healer dan kemudian kita masih gini loh, untuk membedakan orang-orang yang menggunakan kesadaran dan orang-orang yang tidak menggunakan kesadaran. Sekali lagi bukan artinya kita lebih baik dibandingkan dia, tapi kita di sini rata-rata sudah menggunakan kesadaran adalah kalau terjadi sebuah kesalahan itu kita biasanya mengambil tanggung jawab. Ini salahku. Sedangkan orang-orang yang tidak menggunakan kesadaran itu salahmu gitu. Jadi jadi itu ciri-cirinya gitu. Dan nggak apa-apa juga. Namun mungkin yang Anda sudah menggunakan kesadaran, Anda menyadari bahwa eh, tanggung jawab adalah only all ability to respond. Bukan kita selesaikan semuanya, tapi kita melakukan apa yang kita bisa. Kita lakukan langkah kecil untuk mengubahnya dan kita tidak apa ya, kita tidak bertanggung jawab sampai orang lain bahagia. Enggak, tapi lebih kepada apa ini yang bisa aku lakukan untuk mengubahnya. Nah, di situ only our ability to respond. Dan dan ya, dan oke dari kesadaran ini Caroline, kamu mau apa yang ingin kamu ciptakan? Apa yang ingin kamu putuskan? Nggak ada sih ya lebih banyak sekarang lebih banyak receiving ya Pak ya. Ya, ya, Kemarin lebih enak aja sih sekarang kalau receiving apapun yang terjadi ya, tapi kita lebih bisa menerima gitu loh. ya, ya, ya.
Jadi ada yang bertanya kepada saya, Rahmat, kamu kan udah belajar kesadaran ya, kenapa sih kamu meditasinya nggak apa namanya nggak berbicara mengenai kedamaian atau kelasmu berbicara mengenai kedamaian, tidak ada peperangan dan sebagainya. Kemudian saya tanya, apa definisi kebahagiaan kedamaian tidak apa kedamaian versi kamu? Saya tanya. Karena rata-rata orang-orang yang punya definisi perdamaian apa namanya apa namanya ya perdamaian dan sebagainya itu dari cara pandang mereka kalau mereka tidak ingin kondisinya menderita. Artinya apa? Itu penuh dengan harapan dari orang. Sekali lagi, kebanyakan orang gimana ya? Perdamaian, kebahagiaan itu tuh dan mereka menderita akibat tidak mengalami itu karena mereka punya definisi yang kaku mengenai apa itu perdamaian, apa itu kebahagiaan. Saat mereka tidak punya apa tidak punya ekspektasi apa-apa alias receiving, itu kita akan siap menerima apapun yang semesta berikan kepada kita. Nah, karma ini sebenarnya ini sudah terjadi kepadaku. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dari kondisi ini. Nah, biasanya orang-orang yang menderita itu biasanya karmanya datang, yang mana menurut Advaita Vedanta udah 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 ditetapkan kejadian ini memang perlu kita alami. Yang membedakannya adalah cara pandang Advaita Vedanta dengan yang lainnya adalah dari kejadian ini kita mau melangkahnya seperti apa. Keputusan apa yang mau kita ambil untuk mengubahnya. Namun yang pertama yang perlu kita ambil langkahnya pertama kali adalah nggak ditolak dan juga nggak disetujui hanya ini terjadi kepadaku ya. Bukan di label ini sebuah masalah yang malah membuat kondisi ini makin berat untuk dirubah. Melainkan ini terjadi kepadaku klien apa partner bisnisku melarikan uangku. Menarik ya. Apalagi keputusan yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini. Bukan, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Yang isinya berupa ketakutan dan akhirnya membuat level stres kita tinggi. Seperti yang kita sudah pahami bersama, saat level stres tinggi, apa namanya inspirasi tidak bisa naik, tidak bermunculan karena stres dan inspirasi tidak bisa muncul di saat bersamaan, harus salah satu. Kalau stresnya tinggi, inspirasi rendah. Kalau inspirasi tinggi, dapat dipastikan stresnya rendah. Jadi, nah dari sini apa lagi kesadaran yang muncul? Silahkan. Ranti, kejadian apa mungkin yang pingin di shifting energinya? Belum? Oke. Hmm. Oke, apalagi yang pingin energinya pingin di shifting? Silahkan. Kesadaran apa yang ketika Anda membaca sebelum kita masuk ke PDF, saat Anda membaca topik ini dan Anda terpanggil untuk hadir di acara kita malam ini, apa yang muncul energinya? Belum? Oke, baik. Em, salah satu eh, salah satu cara pandang karma yang menurut saya cukup membuka mata saya mengenai karma itu sendiri adalah ketika klien saya yang baru saja ngecat mobilnya dan keluar dari eh, bengkel dan kemudian tidak berapa lama dia mobilnya diserempet oleh motor dan dia harus masuk lagi ke bengkelnya yang tadi untuk diperbaiki karena cukup parah. Yang kemudian dia telepon kepada saya, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Aku udah belajar kesadaran loh. Apa ini karma aku kata dia. Nah, menariknya ketika dicek sama apa namanya, kemudian saya bilang dulu kepada dia, itu bukan sebuah pertanyaan, itu adalah sebuah pernyataan. Karena kalau kita benar-benar menggunakan pertanyaan, kita akan setelah kita mengungkapkan itu adalah space. Nah, ketika saya tanya, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Apakah membuat kamu light or heavy? Apa membuat kamu mengkeret atau malah space? Ya mengkeret aku setelah ngomong itu. Ya udah, coba diganti. Apa yang benar dari kondisi mobilku setelah dicat tidak berapa lama diserempet sama mobil, selama motor. Nah, ketika dicek sama mekaniknya, ternyata em, remnya sudah perlu diganti. Dan kalau tidak diganti itu akan berbahaya. Jadi kita perlu hati-hati dengan sebuah kondisi, karena apapun yang sudah Anda alami, kalau dari cara pandang karma Advaita Vedanta, itu sudah ditetapkan kita akan mengalami itu. Atau contoh cerita yang um, mungkin sering Anda dengar juga adalah ketika seorang petani, sorry, seorang seorang petani yang punya kuda itu tidak suatu hari kudanya lari, tetangganya datang, sial banget ya hidupmu, kudamu satu-satunya
itu lari. Kemudian si petani bilang, saya tidak tahu apakah aku sial atau aku beruntung, aku tidak tahu. Nah, tidak berapa lama kuda yang lari itu datang kembali ke dia dengan membawa dua kuda baru liar, yang kokoh, yang keren gitu. Nah, tetangganya bilang, wah kamu beruntung banget sih, eh, kudamu jadi tiga sekarang. Kemudian si petaninya, beruntung atau tidak beruntung, aku nggak tahu tuh. Nah, anaknya ingin melatih kuda liar ini agar lebih nurut sama mereka. Nah, saat dilatih, kudanya berontak dan anaknya jatuh, kakinya patah. Tetangganya datang lagi. Tetangganya ribet emang. Julid. Tetangganya bilang ke petani ini, sial banget hidup kamu. Anak kesayanganmu laki-laki kakinya patah dan nggak bisa kerja. Petani ini bilang, sial atau beruntung kita nggak tahu loh. Susah atau beruntung, sial atau beruntung aku nggak tahu. Nah, tidak berapa lama ada tentara dari kerajaan yang mencari anak-anak muda untuk diajak perang. Nah, karena anaknya ini kakinya patah, nggak diajak perang lah sama si nggak masuk daftar yang perlu wajib berangkat perang oleh kerajaan. Nah, tetangganya datang bilang, hidup kamu beruntung banget, anakmu nggak ikut perang. Si petaninya ngomong apa? Beruntung atau tidak beruntung, saya tidak tahu. Nah, dari sini Anda mungkin semakin menyadari hati-hati dengan kondisi yang sedang eh, Anda alami. Bagaimana jika karma petani itu adalah dapat kuda, kemudian kudanya lari pertama, karma yang kedua kudanya datang tiga, karma yang ketiga eh, anaknya jatuh dari eh, melatih kuda itu tersebut. Jadi ini adalah karma-karma dari petani tadi. Dan menariknya dia menyadari bahwa dia 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 sangat berhati-hati dalam memaknai karmanya tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan karma. Peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami adalah karma-karma kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah bagaimana kita memaknai karma kita. Apakah sebuah hukuman yang mana menurut Robert Adams, orang-orang yang melihat karma sebagai hukuman adalah orang-orang yang tidak menggunakan kesadarannya, sedangkan orang-orang yang melihat karma sebagai penunjuk arah adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan kesadarannya. Oke, apa nih yang muncul dari sini sebelum saya masuk ke PDF? Belum? Oke. Pak, Ya, mau silakan, silakan, Pak. lagi Pak. Ya. Berarti dari tadi Pak Rahmat mengungkapkan bahwa tentang kesadaran ya. Hmm. Berarti boleh dikatakan bahwa kita, maaf saya sebagai pendatang atau orang baru, menyimpulkan bahwa kesadaran itu lebih utama daripada perasaannya. Keren, Pak. Yes. Ini benar-benar 100% yes. Bapak Bapak baru, oh my God, tuh kan banyak loh orang-orang yang nggak perlu belajar kesadaran tapi udah menggunakan kesadaran. Itu sebenarnya inti dari kesadaran, Pak. Keren, 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 Pak Daniel. Karena banyak orang yang em, menggunakan feeling perasaannya dan akhirnya mereka terjebak oleh perasaan itu sendiri. Contohnya apa? Eh, dalam mengisi kehidupan mereka yang rata-rata berfungsi dari mood ya. Aku lagi nggak mood. Itu bukan pertanyaan, itu bukan kesadaran, itu adalah perasaan yang dia gunakan. Tapi ketika dia benar-benar menggunakan kesadaran, dia ngecek kalau aku melakukan ini menyenangkan nggak buatku? Apa yang hal mudah yang bisa aku lakukan di sini? Itu adalah pertanyaan. Karena kebanyakan orang ingin memulai sebuah bisnis misalnya, itu kan perasaan yang dia gunakan seperti nanti aku untungnya berapa gitu. Perasaan yang lain adalah yang menjadi penghalang, aduh, ini kan bisnisnya aku harus modal besar gitu. Dan aku siapa sih? Ya akhirnya perasaan-perasaan yang digunakan, bukan kesadaran. Sedangkan kesadaran itu berfungsi dari pertanyaan. Langkah kecil apa yang bisa aku ambil di sini? Em, siapa yang perlu aku temui? Siapa yang perlu aku ajak ngomong? Itu adalah kesadaran. Keren Pak Daniel. Apalagi kesadaran yang muncul, Pak? Nah ini tadi saya mau tanyakan bedanya dengan feeling. Hmm, Kemarin hmm, hari Jumat lalu ada kesempatan ke Inacraft. ya. Suatu saat, enggak masalah, tapi tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang dari banyak penjual itu, menatap penjual ini kok feelingnya bentar lagi nih saya mau ngomong panjang sama dia. Tapi Nice. nggak tahu nih, kan itu feeling ya.
Ya, Saya tetap jalan, akhirnya muter-muter. Ternyata tuh temennya temennya teman saya, Pak. Nah, itu makanya yang ingin saya tanyakan, itu feeling atau kesadaran? ya. Oke. Yang kalau feeling itu biasanya berupa asumsi dan kita cenderung ingin mengontrol keadaan. Sedangkan kesadaran itu kita punya semacam ilham dan kemudian Anda melepas begitu saja ke semesta. Apakah Anda ngotot pengen ketemu orang itu atau tiba-tiba semesta ngatur dan akhirnya Anda ketemu sama orang itu? Nggak ngotot, Yes. cuma hanya melihat, Ya. ini orangnya sebentar lagi kok, saya kok ada suatu ikatan gitu, deket Ya. gitu. Cuma itu aja. Ya. Kemudian saya pindah ke stand-stand yang lain, mungkin butuh waktu 20 menit lah. Ya. Ternyata tuh teman saya di situ udah ngobrol. Tadi kan, ya akhirnya panjang lebar gitulah. Ya. Itu makanya yang saya tanyakan nanti antara kesadaran dan feeling tadi. Ya. Dan kesadaran kita itu punya akses ke future. Jadi ini teman-teman yang sudah asik menggali kesadarannya, kita tuh punya kemampuan untuk lompat ke masa depan. Masa depan tuh bisa 1 jam ke depan, bisa 30 menit ke depan, bisa 5 tahun ke depan. Jadi itu kenapa em, jadi saya pernah ke coffee shop gitu kan. Terus saya tuh energetically tertarik sama seorang cowok yang lagi nongkrong di situ. Saya tanya ke tubuh saya, tubuh kamu gay? Enggak sih. Apa kamu kok tertarik sama orang itu gitu? Enggak sih. Apa ya gitu ya. Kemudian tidak berapa lama sama kejadian sama bapak. Jadi teman saya yang janjian sama saya itu ketemu sama dia dan ternyata kami teman lama gitu. Dan kami sedang apa namanya sedang mencoba untuk eh, membuat sebuah app bareng-bareng sekarang. Jadi eh, itu kenapa semua ini kadang nggak bisa dimasukkan logika, tapi kalau Anda sering mengalami hal ini ya jangan diterjemahkan dengan aku kan nggak kenal sama itu nggak mungkin lah gitu. Tapi bagaimana jika saat Anda mengizinkan semesta yang berkontribusi, Anda akan terkaget-kaget. Nah, bedanya dengan feeling adalah feeling ingin kontrol semuanya. Aku ingin ketemu sama orang itu. Kapan? Di mana? Itu nggak apa-apa juga. Tapi sampai Anda ingin mengontrol semuanya, sampai Anda ribet sendiri, akhirnya tidak terjadi. Malah yang muncul adalah ketakutan biasanya. Jadi feeling adalah cara tercepat untuk mengaktifkan otak. Sekali lagi, otak fungsinya apa? Menggagalkan semuanya. Karena otak itu skenario yang dia selalu rancang isinya ketakutan. Fungsinya untuk melindungi kita agar kita tidak sakit hati. Karena fungsi otak waktu manusia nenek moyang kita dulu adalah supaya mereka terhindar dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Mereka selalu memikirkan yang jelek-jelek. Sekarang itu kita sebagai keturunannya juga selalu curiga dengan hal-hal yang seperti itu kan, hal-hal yang baru. Itu kalau menggunakan otak, tapi dengan menggunakan kesadaran kita kayak, kok aku kayaknya nggak pernah ngomong sama orang ini, tapi kok energinya enak ya gitu. Ada apa di sini? Nah, untungnya Anda tidak mencoba untuk menerjemahkan, mendefinisikan, tapi Anda let go. Tidak berapa lama pas baik lagi muter malah ketemu sama orang itu. Apa yang muncul di sini? Hmm. Tanya. Enggak, yang ibu aja dulu. Apa, Bu Karolin? Iya. Jadi kan feeling itu misalnya kita anu jadi langsung di switch dengan pertanyaan supaya itu dalam koridor Kesadaran. ya. Ya, ya, ya. Em, ya, contoh termudah adalah relationship ya. Banyak orang yang terjebak di sini. Aku suka dengan dia gitu. Namun dia tidak menggunakan kesadarannya. Yang terjadi adalah em, di balik energi itu. Jadi ada klien saya yang terjebak di relationship misalnya. Em, dan yang terjadi adalah dia sedang mengalami abuse di relationshipnya. Saya tanya, apa keputusan yang kamu ambil di masa lalu sehingga terjadi sebuah kondisi seperti ini? Em, yang muncul di dia adalah saya tertarik sama dia. Terus, kamu tertarik sama dia atau kamu punya feeling bahwa orang ini akan bisa membahagiakan kamu? Oh, yang kedua sih. Ya, ya nggak apa-apa, karena itulah yang terjadi kalau kita masih mengharap kebahagiaan sama orang lain dengan kita kan punya feeling, aduh feeling aku kayaknya orang ini bisa membahagiakanku. Terus yang kedua feelingnya dia adalah
dia bisa ngerubah pasangannya. Aku kan bisa membuat pasangan lebih baik. Itu feeling lagi, bukan kesadaran. Karena kalau kesadaran adalah kita akan menerima pasangan kita seutuhnya, sedia-dianya, tanpa perlu kita rubah apapun. Jadi, em, ini kelas relationship atau kelas karma sih? Anyway, jadi yang perlu kita sadari di sini adalah em, ya kesadaran itu menggunakan pertanyaan. Kalau aku mengambil keputusan untuk berhubungan dengan orang ini, gimana kehidupan 5 tahun ke depan? Kalau aku nggak mengambil keputusan untuk berhubungan dengan orang ini, gimana, gimana kehidupan? Tapi Pak, ini udah terjadi. Saya udah punya relationship dengan orang ini. Tanya, em, kalau aku stay di di relationship ini, gimana kehidupan ke 5 tahun? Kalau aku meninggalkan relationship ini, gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan? Kalau Anda masih dapatnya stay, kemudian Anda tanya, apa apa yang aku bisa lakukan di sini untuk eh, terus menggali potensiku, sehingga Anda akan menjadi diri Anda yang seutuhnya. Anda sudah bahagia, sehingga Anda tidak meminta bahagia dari pasangan Anda, dan itu mudah-mudahan menginspirasi pasangan Anda untuk bahagia juga, sehingga obrolannya di meja makan, di tempat makan, bukan tolong bahagiakan aku, melainkan karena masing-masing sudah bahagia menggali potensinya ketika ngobrol, ketika ketemu, ketika apapun itu, isinya adalah, yuk kita mau berkarya apa nih? Kira-kira apa yang menyenangkan buat kita yang bisa kita lakukan? Jadi relationship berubah menjadi creationship, saling berkarya. Apa Caroline atau teman-teman yang lain yang muncul? Belum? Pak Daniel silakan Pak. Tadi muncul apa Pak? Jadi yang saya muncul tadi, saya kadang jujur aja tipikal yang masih menggunakan feeling, artinya ya kepengen ketemu tuh bagaimana cara mengusahakan dengan berbagai cara. Tapi di sini saya belajar kalau memang semesta tidak mengizinkan ya ya udah. Tapi malah lebih enak, lebih enak tadi seperti saya ketemu dengan seseorang nanti, saya nggak terlalu banyak tenaga atau energi. Kalau itu memang ketemu, akhir ketemu aja. Oke. Ini Itu bisa itu santai, maksud saya. itu yang pertama, itu Bisa juga bisa light di berubah. saya. Ya, itu light di saya. Yang kedua adalah misalnya Bapak mengusahakan, pastikan Anda bersenang-senang dalam mengusahakannya. Misalnya Anda sudah happy dalam mencari nomor teleponnya, Anda sudah happy dalam menghubungi walaupun masih perwakilannya. Anda sudah happy dalam em, contohnya saya baru memfasilitasi seorang startup yang tadi pagi ketemu dengan apa namanya? Pemodal ya. Saya minta kepada dia, pastikan kamu bersenang-senang dalam mempresentasikan produkmu. Eh, karena karena kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, menariknya kalau kita kaitkan dengan Abundance 2.0 adalah I am expressing ourselves, dan yang terakhir adalah receiving. Nah, eh, dia sudah menjalani 2 tahap. Yang pertama, I am. Aku adalah orang yang kreatif, punya produk. Dan kemudian langkah kedua, expressing himself. Dia sudah mengekspresikan dalam bentuk presentasi produk. Dan dia sudah bersenang-senang di sana. Dan yang ketiga adalah receiving. Receiving di sini apapun yang semesta mau berikan kepadaku, apakah pemodalnya dari dia, atau pemodalnya dari area yang lain, atau nggak perlu modal, aku mulai dari sekarang. Jadi receivingnya dari sisi itu. Nah, em, expressing yourself ya Pak Daniel adalah pastikan Anda bersenang-senang. Jadi sampai ke tahap yang kayak itu tadi, Anda misal pengen ketemu orang, Anda sudah ketemu, udah nelpon, udah Anda cukup bersyukur di situ. Walaupun nanti dia deal atau tidak deal, itu urusannya beda. Karena Albert Einstein mengatakan definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan yang tidak dia bisa kendalikan, itu hasil akhirnya, dan tidak mengendalikan yang dia bisa kendalikan, ya, yaitu usaha dia menuju ke sana. Nah, kebanyakan orang menderitanya di situ. Dia pingin bisa mengendalikan hasil akhirnya dan lupa enjoy step by stepnya menuju ke sana. Nah, apa yang muncul di sini Pak Daniel? Oke, Pak, saya receive dulu. Siap. Udah 2 bulan omku, 3 minggu lalu feeling omku nggak lama dari itu dokter bilang si om ini mengalami otak-otak dan bertahan hanya dalam alat bantu. Terus aku bilang ke tanteku, ini kalau memang udah nggak ada tapi semua keluarga aku judge kalau aku cuma nyumpain. Oh, oke.
Sempat mikir wah aku harus hati kalau ngomong, tapi 2 hari kemudian pop di kepala gimana kalau ini bukan asal ngomong tapi ini tanda aja. Aku endorse-nya kelebihan aja dan tahun kemudian dan kemarin Om lepas alat bantu 2 jam kemudian dia pass away dan keluarga nyalahin aku pernah ngucapin aku light diomong itu ini menarik ada rasa takut tapi masih light maaf lagi. Oke, jadi sebenarnya ya oke, Ranti sadari bahwa kamu punya kelebihan seperti itu dan kejadian ini adalah hikmahnya, karmanya adalah kamu mengalami judgement dari orang-orang, itu karmamu udah ditetapkan. Eh, dan ini nggak salah dan nggak benar juga. Ini hanyalah sebuah karma, sebuah realita yang perlu kamu tanya. Kontribusinya apa? Aku dijudge seperti ini akibat aku ngomong seperti itu. Dan kamu sudah kamu sudah mendapatkan kesadaran yaitu kamu perlu cek lagi. Do I have to do something here? Karena kesadaran kadang only awareness. You don't have to do something about it. Misalnya, saya nggak tahu di kamu ya, apa suara kah? Kalau di saya, ketika ngeliat orang itu agak gelap eh, ininya agak gelap aja gitu energinya gitu. Jadi nah kesadaran seperti itu saya cek juga apa aku perlu ngomong sesuatu atau ini adalah kesadaran saja. Kalau kesadaran saja udah nggak perlu ngomong. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sama ini. Yang perlu kamu acknowledge adalah kamu punya kemampuan seperti itu. Tanya, how can I use this to my advantage? Dan yang kedua, kalau ingin diungkapkan ke orang itu, dicek dulu. Apakah aku perlu atau ini hanyalah sebuah kesadaran. Pak, kalau kita masih heavy untuk ketemu orang yang judgement kita, itu ke awareness atau judgement orang itu ke kita ke dia. Oke. Hmm. Untuk kasus ini adalah sebenarnya orang yang ini takut ketemu Nova. Jadi sekali lagi manfaatkan kondisi ini. Gimana aku bisa memanfaatkan orang sedang takut kepadaku? Manipulasi apa yang bisa aku lakukan di sini? Manipulasi berdasarkan kesadaran itu akan menolong kedua belah pihak. Dan kata-kata yang muncul di saya yang bisa Nova katakan kepada dia, aku nggak apa-apa kok. Apa namanya? Aku udah lupa apa yang kamu ngomongin. Yuk kita create something gitu. Kamu bisa ngomongin itu ke dia. Karena yang dia butuhkan adalah assurance. Assurance itu apa ya? Ke meyakinkan dia kalau kamu nggak apa-apa gitu. Dan yang kedua adalah belum ada Sinova. Nanti kalau muncul aku omongin di sini. Aku ada. Ya, gimana? Ya udah jawab aja, Pak. Oh, ya. Ya, yang kedua belum ada, yang kedua belum. Masih yang pertama. Jadi kayak orang itu dia yang takut ketemu kamu dan yang dia butuhkan hanyalah keyakin kamu meyakinkan dia kalau eh, aku udah lupa dengan apa perkataan kamu. Dan yang kedua Yes, benar. sama ini sih paling Apa? orang ini kalau orang ini agak nakal sih energinya. Jadi saranku walaupun kamu ketemu besok tolong gunakan benar-benar kesadaranmu. Orang ini jahil banget agak energinya. Jadi tolong tolong gunakan kesadaran lah gitu. Kalau memang kamu light ketemu sama dia ya. Oke, Hmm. Hmm. masih heavy sih. Oke. Itu bukan judgement aku ya ke dia ya, bukan Yang ya? aku persip malah bodimu bilang jangan ketemu dulu deh. Ini orangnya belum kain buat kamu saat itu saat ini energinya. Tapi masih ada yang harus diselesaikan sih, Pak. Oke. Oke, bisa jadi berat ini karena menggunakan kata-kata harus. Kalau tidak ada harus, kira-kira pilihan apa yang tersedia di sini, Nov? Pilihannya Harus ketemukah atau ada cara lain yang lebih kind untuk kedua belah pihak? sebenarnya udah dihindari itu udah dari kapan ya? Hampir 40 harian ya. Hampir 1,5 bulan kan aku hindarin kan. Mhm. Bukan hindarin sih, masih heavy. Ya. Nah, ini kan endingnya mau diselesaikan segera Ya. atau
gimana nanti aja. Cuma kan kalau secara profesional kan nggak gimana nanti ya itu. Oke, oke, oke. Yang aku Oh, choose ya. ya. Cuma Eh, untuk melangkahnya tuh kayak aduh ini judgement gue atau ini awareness gue untuk nggak ketemu dulu. Ah itulah kurang lebih. atau cari tempat yang energetically light buat kamu. Coba cari, karena kalau ke lokasi dia yang aku perceive agak heavy sih. Em, Gimana kalau ketemu yang kamu itu light lokasi, misalnya tempat rumah makan Solo itu. Em, Apalagi ya? Yang Oke, kalau di teknik negosiasi kan cari tempat yang aman ya, tempat tengah-tengah, bukan di rumahnya dia, Mm-mm. bukan di markasnya dia, tapi di lokasi yang kamu bisa pegang kendali. Markas. Tapi kalau dengan kesadaran adalah di sisinya kamu di Nova, di tempat mana nih yang nyaman buatku, yang aku bisa ngobrol sama dia. Di Empu Jeruk mungkin, gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Oke, Nah, paham. ini bisa muncul karena kamu tidak menggunakan kata-kata harus. Jadi ketika kamu, Mm-mm. aku harus ketemu dia, yang terjadi cuma satu, kamu ke dia. Tapi ketika apa pilihan yang tersedia di sini? Oh, macam-macam. Aku bisa ngubungi dia lewat WhatsApp, transaksi negosiasi bisa lewat email, bisa ketemu di tempat tengah-tengah. Pak Walaupun Rahmat. kamu ya, walaupun kamu ujungnya tetap ke kantor itu, tapi setidaknya saat ini kamu energetiknya akan berubah kalau kamu menyadari Nova tuh punya banyak pilihan kok di sini. Setelah meninggalkan kata-kata harus. Iya sih. Yang tadi tuh poin-poinnya tuh udah kepikiran. Ya, Heavy aja semuanya. oke, 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 oke. Memang body belum belum mau ketemu kali ya, Pak. Satu itu, yang kedua adalah apa yang masih kamu tolak dari kondisi ini? Apa yang benar dari kondisi ini yang belum mau kamu lihat? Oke, teman-teman, ini adalah teknik melihat karma sebagai em, penunjuk arah, bukan sebagai hukuman. Pantes gue ada di kelas. Pas bangun tidur tadi siang. Ini kelasnya Rahmat. Oh my God. Karena karmanya Nova adalah kondisi ini terjadi gitu. That's okay, nggak ada yang salah, nggak ada, seperti Ranti tadi, karmanya adalah mengalami penghakiman dari keluarga. Nah, karmanya Nova, dia sedang ada kondisi dengan si orang ini, nggak salah dan nggak benar. Nah, karma versi kita adalah bukan melihat ini sebagai hukuman, tapi karma kita melihat, oke, dari ini udah terjadi, so apa langkah yang bisa aku ambil dari kondisi ini, gitu. Apa yang benar dari kondisi yang belum kamu lihat, Nov? Benar tuh keputusan aku tuh nggak salah. Oke, oke. Apakah kamu lebih percaya dengan keputusan dirimu sekarang? Iya Ya, dong. ya, ya. Ini tuh kayak baliknya tuh karma tuh di aku sekarang tuh kayak baliknya tuh antara Oh, nice. awareness gitu Oke. loh. Ya, 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 Mm-mm. ya. Belum aware nggak? Ini tuh awarenya gue nih. Oh iya udah nih kondisinya. Nah, Hmm, hmm. duh kalau ini nanti apa ini judgment atau awareness ya gitu loh. Ya. Ciri-ciri yang kedua, ini mungkin Pak Daniel juga masuk di sini, yaitu ketika menyalahkan diri sendiri, feeling itu dapat dipastikan judgment, bukan awareness. Karena awareness nggak pernah Oke, menghakimi diri sendiri. oke, oke, Hmm, oke, hmm, oke. hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Paham. Siap, Nggak usah lah ketemu dulu besok ya. siap, 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 siap. Ya, Makasih ya Pak Rahmat. sami-sami, sami-sami. Kalau kita berhenti menyalahkan diri kita sendiri, kira-kira apa yang keputusan apa yang bisa kita ambil? Karena kita para healer itu memang senangnya ngelihat yang salah dari diri kita. Nggak apa-apa juga, tapi nggak akan merubah kondisinya kok. Anda sering menyalahkan diri sendiri juga nggak akan merubah kondisi Anda. Menariknya, setelah Anda stop menyalahkan diri Anda sendiri akibat kondisi yang terjadi, akibat karma yang terjadi ini, karma ini akan bisa dirubah. Karena sekali lagi, karma itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak aware alias sering menyalahkan dirinya sendiri, dan karma itu adalah sebuah penunjuk arah bagi orang-orang yang aware, yang uh, berhenti menyalahkan diri dia sendiri. Sami-sami Ranti. Oke, apa lagi yang muncul di sini? Silahkan. Oke, kita masuk PDF dulu kalau belum ya. Oh, PDF bisa masuk, bisa di-download di
berkembangbersama.com, Anda bisa masuk ke chat, itu udah ada link-linknya, Anda tinggal klik aja. Dan bentar lagi kita akan launching aplikasi di handphone. Jadi Anda tidak perlu masuk dulu ke tele. Nanti di handphone Anda sudah ada aplikasi berkembang bersama yang mungkin testernya untuk teman-teman di book club dulu ya. Saya ingin dapatkan apa namanya respon dulu dari teman-teman book club. Nanti kalau sudah oke, baru kita launching besar-besaran. Kita launching untuk umum. Oke. Thank you, Dias. Oke. Oke, oke. Oke. From the karma trap, from fear to freedom, non-duality. Sekali lagi, kelas ini terinspirasi dari ketika saya memfasilitasi klien saya dan dia mengatakan ini karma saya Pak, kehidupan saya nggak berubah. Kemudian saya tanya, apakah cara pandang mengenai karma ini membuat kehidupanmu berbeda? Enggak sih, yuk kita cari cara pandang berbeda mengenai karma yang akan membuat kehidupanmu berbeda. Karena begitu banyak cara pandang yang beredar mengenai karma, mengenai kesuksesan. Apa sih definisi sukses versi Anda? Definisi sukses versi saya adalah bersenang-senang. Melakukan hal yang saya suka. Karena dulu definisi sukses saya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Lama saya bahagianya. Kenapa? Yang mau saya buat bahagia, orangnya nggak bahagia-bahagia. Akhirnya, kok lama ya gue bahagianya, orang yang gue fasilitasi nggak memilih berubah. Karena gue hanya akan bahagia saat orang yang klien yang saya fasilitasi itu berubah, baru aku bahagia. Artinya apa? Ya, saya nggak akan pernah bahagia karena klien saya itu hanya akan berubah saat dia memutuskan untuk berubah. Nah, setelah saya ganti cara pandangnya, karena itu udah nggak relevan lagi bagi saya, malah buat saya stres. Apa sih definisi sukses itu? Kalau saya berhasil mengekspresikan potensi dalam diri saya, ternyata itu saya lebih cepat bahagianya. Karena apa namanya? Saya nggak menunggu respon dari luar, tapi saya be myself dengan create apa yang saya create. Seperti saya buat kelas ini. Saya tidak tahu bakal gratitude 20 orang, lebih 20 orang ya malam ini datang gitu. Karena ini karma, terus kok ngomongin karma ya. Tapi kesadaran saya bilang udah seru kok gitu. Ternyata teman-teman pada datang. Jadi saya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Cuman ini sudah membuat cukup bahagia saya gitu. Nah ini yang perlu anda sadari. Begitu banyak cara pandang. Tolong gunakan yang benar-benar ringan buat Anda. Rasanya nyaman gitu. Termasuk apa yang saya katakan malam ini. Kalau heavy jangan dicontoh. Tolong gunakan yang lain. Oke, learning objektif malam ini adalah kita sama-sama memahami fondasi dari karma dan memahami apa itu jebakan karma di kehidupan kita. Strategis S-nya hilang. Bagaimana kita terbebaskan dari cara pandang karma yang lama. Dan yang terakhir ini cukup seru yaitu dan cukup mudah sebenarnya. Bagaimana kita bisa kembali ke diri kita, our nature self, yaitu I am. Yang mana ini sebenarnya cukup ampuh untuk saya berani bilang apapun kondisi Anda, kalau Anda kembalikan ke diri Anda, I am Anda, semuanya bisa Anda lalui. Karena Deepak Chopra pernah mengatakan kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana menjadi manusia. Kita bukan manusia yang sedang belajar bagaimana menjadi manusia. I am itu adalah mengingatkan kita kalau kita adalah infinite being, kalau kita adalah batu yang berada di tengah air sungai yang deras. Saking kokohnya, apapun, seberapapun derasnya air itu, kita akan tetap kokoh di tengah-tengah. Seberapapun perubahan yang terjadi di kehidupan ini, seperti Tika bosnya ngomong apa roda kehidupan naik turun, tapi aku tetap di atas. Itu keren loh menurut saya. Eh, walaupun banyak orang kayaknya ngedengernya kok, wah gitu ya. Tapi di saya itu energetically keren. Artinya apa?
Artinya apa? Dia adalah orang-orang yang berselancar, em, apa namanya, di tengah ombak yang deras itu dia bisa memanfaatkan ombak itu untuk berselancar sampai ke tujuan. Di kamu juga light ya? Ya, sama sama kita berselancar benar. Pak So, Rahmat, ya silakan. Pak, eh, saya tadi pagi itu muncul kesadaran ya di saat saya masuk ke dalam mencoba untuk menggali potensi di dalam itu. Ya, Kemudian muncul orang-orang yang mau me- apa mau bersama-sama juga menggali ke dalam gitu. ya, Jadi kayak malah kita ketemu jadi lebih besar gitu loh Pak Rahmat yes. energinya. Ya. Karena mereka juga merasa bahwa kok aku kayak belum mampu sendiri gitu. Dan Hmm. mungkin energi saya itu yang terkonek sama mereka Oh yes, untuk yes. bisa kayak bantuin gue dong gali gitu loh. Ya, 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 Dan dan karena mereka yang memilih, jadi kita tuh benar-benar nggak ada judgement untuk ngomong apa adanya dan melihat apa adanya dan akhirnya bersedia untuk di clearing dan akhirnya jadi lebih mudah gitu untuk kita menggali, menguliti itu kan kadang-kadang orang takut ya untuk melihat itu ya. yes, Karena banyak sekali orang yang belajar kesadaran tapi bingung ya. ini gimana sih kok kayak apalagi kalau ketemu hal-hal yang nggak enak, nggak nyaman itu kayak Iya. langsung putus asa terus udahlah nggak sadar aja lah daripada aku sadar malah menyeramkan gitu ya. Yes, Nah, yes, yes, yes. itu buat saya kayak tadi tuh kayak terharu banget gitu loh. Wow, Ya, sampai dia bilang, aduh thank you ya, kita bisa jalan sama-sama dan jadi create sama-sama itu jadi kayak besar gitu loh Pak Rahmat. yes, Nah, itu yes. sih yang muncul di saya tadi pagi gitu. Keren, keren, Bu. Keren, keren. Dan ini cerita Bu Yolanda mengingatkan saya akan Gary Douglas. Jadi akses itu pertama kali hanya 4 orang di pesertanya di garasinya orang gitu. Dan ketika ditanya, kok tetap jalan ya? Karena ini seru buatku dan aku nggak pernah menunggu orang lain. Itu energi yang saya suka dari Gary adalah aku nggak pernah nunggu orang lain. Namun di saat bersamaan kalau ada orang-orang yang mau bermain-main bersamaku, yuk kita main bareng. Jadi em, dan Gary juga bilang kalau kalau jadi ini dulu yang ya, di tim akses tuh banyak banyak banget tim inti ya. Kemudian sekarang tuh tinggal berapa? 4 ya, 5. Ya kalau dibilang inti banget lah seperti Gary, Simon, siapa namanya? eh Ya, oh, empat. Kemudian dulu banyak gitu, dan dia bilang coba coba kamu, dia ngomong di kelas itu waktu, coba kamu lihat berapa sih sebenarnya yang bersama saya dari dulu yang katanya ngomong banyak untuk menyebarkan kesadaran bersama saya. Saya tidak bilang orang itu salah, enggak, tapi pelajaran ini mudah-mudahan bisa bilang ke audiensnya bahwa jangan pernah menunggu orang lain. Dan Bu Yolanda juga perlu aware di sini orang-orang yang mengatakan aku ingin berkembang bersama Bu Yolanda gitu ya. Aku ingin berkembang dong bersama kamu. Tolong itu dijadikan hanya sebuah interesting point of view aja. Anda nggak perlu setuju, Anda nggak perlu menolak. Karena orang itu akan punya keputusan mereka. Mereka berhak untuk memutuskan lain di besok tuh tadi ngomong ini, besok mereka ngomong yang berbeda. Itu izinkan mereka mengambil keputusan. Ya, toh yang paling penting Anda sendiri sedang asik kan kembali ke dalam. Nah, di tengah Anda nggak pernah nunggu orang lain, Anda terus jalan. Kalau ada yang pingin bareng, ya silakan. Dan di tengah jalan mereka mau keluar pun silakan. Karena akan terus datang apa namanya datang dan pergi orang-orang itu. Jadi nggak tahu kenapa ini yang muncul, paling nggak karena banyak orang-orang yang masih apa namanya nunggu orang lain, dan gratitude-nya Anda sudah duluan. Dan um, dan ini juga kita para healer tuh kadang juga selalu mengkaitkan kebahagiaan diri kita dengan seberapa banyak orang yang mau main sama kita. Nggak itu juga sih, karena em, karena benar kata Bu Yona tadi, menakutkan kok memang untuk kembali ke dalam tuh menakutkan untuk orang-orang yang nggak siap ya. Karena kembali ke dalam itu sepi. Kemudian apa namanya nggak ada yang memvalidasi.
Tapi kalau Anda berani kembali ke dalam dan menemukan sebuah potensi besar bernama your true self, itu nggak nggak ternilai harganya. Namun perjalanan ke sana emang kayak film-film atau games-games saja. Apa namanya, seorang pangeran yang mau menyelamatkan raja harus melewati apa namanya, hutan-hutan yang menyeramkan, banyak setannya, banyak hantunya, banyak monsternya. Itu adalah kita sebenarnya. Itu kalau di penulis buku siapa? Dia penulis skrip film, dia bilang eh, alurnya seperti itu. Bagaimana jika itu adalah alur kehidupan kita? Untuk menemukan diri kita yang seutuhnya, itu memang kita perlu kembali ke dalam. Dan hutan-hutan yang penuh dengan monster itu biasanya adalah judgement yang kita dapatkan mengenai diri kita yang sebenarnya bukan punya kita, tapi kita klaim punya kita. Aku siapa sih? Emang aku punya potensi apa sih? Emang kalau aku ngomong ini ada yang dengerin. Nah, itu adalah hutan-hutan apa? Itu adalah monster-monster yang perlu kita lewati di hutan keraguan itu, sehingga ketika kita berani ngelewatin itu, kita akan menemukan diri kita yang seutuhnya. Thank you Bu Yolanda udah menjadi itu, dan ya, Anda siap bermain dengan siapa saja, dan Anda juga siap melepas siapa saja yang udah merasa cukup. Seru-seru. Oke, em, tolong dong, siapa nih yang mau share kira-kira ketika ngomong karma, itu yang muncul di kepala Anda apa? Satu aja, atau tiga boleh, atau dua boleh. Ada yang pingin share ketika dengar kata-kata karma yang muncul apa? Ini yang ada DM ke saya. Karma itu artinya adalah aku salah dan aku siap menerima hukuman di kehidupan sekarang. Ya, kemudian apa lagi? Karma itu adalah sesuatu yang fix, nggak bisa dirubah. Karma itu adalah rata-rata kata-kata karma adalah hukuman. Nah, itu bagaimana realita ini berfungsi, bagaimana grup-grup tertentu memberikan definisi yang seperti itu kepada Anda, yang ujungnya adalah pengen ngontrol Anda. Dan nggak salah ya, tolong sadari, orang-orang berhak melakukan apapun kepada Anda. Bentuk controlling mereka kepada Anda, baik itu mengatakan apa namanya, ya banyak hal lah ya. Ingin mengontrol Anda, sadari itu adalah hak mereka mengontrol Anda. Fungsi kita adalah, kok di aku agak kaku ya, agak berat ya cara pandang karma ini. Masa sih karma itu seperti itu definisinya? Akhirnya Anda benar-benar mencari. Nah, itu yang dinamakan kesadaran. Karena banyak orang di luar sana yang senang banget mengontrol orang-orang yang seperti kita ini, yang apa namanya, yang nggak pernah puas, yang terus berkembang. Itu lingkungan kita biasanya mengontrol dengan apapun cara mereka. Don't take it personally. Terima penghakiman mereka. Anda nggak perlu menjelaskan mimpi Anda kepada orang lain. Teruslah berkarya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka untuk apa namanya, berkarya juga. Karena eh, saya itu menjelaskan kesadaran ke ibu saya 2 tahun yang lalu. Baru seminggu belakangan ini, ibu saya tertarik dengan kesadaran, seperti ngirim video-video yang bertema kesadaran. Dulu saya ngotot banget pengen ibu saya belajar kesadaran, tapi kok nggak kain juga, beliau belum siap. Terus saya sok tahu lagi dengan kebutuhan orang lain kan. Akhirnya, no, 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 nggak, ini heavy nih. Akhirnya saya menjadi space aja buat ibu saya dan menjadi space buat saya. Dan menariknya adalah ketika saya tidak maksain sesuatu, malah ibu saya tertarik dan ngasih tahu mengenai ini loh. Oh, ini ya bentuk kesadaran seperti ini. Gitu. Apa nih? Karma itu menghidupi hidup. Wow. Oke. Oh, nice. Karma itu menghidupi. Karma itu siklus. Oh, oke. Karma itu melakukan yang terbaik saat ini. Nice. Yes. Yes, yes, yes. Oke. Kalau siklus gimana, Dis? Karena yang Paul Lin bilang enak nih. Karma menghidupi hidup dan karma itu melakukan yang terbaik saat ini. Nice. Wow, oke. Karma itu siklus. Karma itu harus dibayar di kehidupan ini. Oke, Kak Caroline deh. Cara pandang ini heavy or light for you? Sorry, sangat heavy, Pak. Iya, ya. Artinya adalah tolong Anda gali lagi eh, mengenai cara pandang mengenai karma ini. Dan kalau yang akan saya sampaikan malam ini berat juga, tolong cari yang lain. Ini Pauline bagus nih. Karma itu menghidupi hidup. Kemudian karma itu melakukan yang terbaik saat ini. Nah, di saya light ini. Adis, apa karma itu siklus? Gimana, Dis? Kamu mendefinisikannya?
Light, oh sorry, sorry. Light or heavy for you itu? Light aja sih Pak kalau Oke, aku. oke, oke, oke. Hmm, Seperti apa? Coba. Kalau karma Eh, itu kan yang aku tahu ada good karma, ada bad karma ya. ya. Dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ada baik dan buruknya gitu. Jadi apa yang Hmm. aku lakuin sekarang, either itu baik atau buruk, itu akan dilakukan lagi di masa depan dan kembali ke aku sendiri Oh, gitu. nice. Oke. Dan ini cukup Gitu. works buat kamu. Cukup works karena nggak ada salah dan nggak ada yang benar juga sih dari looping itu. Oh, nice. So Oke. many things to learn Yes. from it Yes. Yes. gitu. Yes, yes, yes. Keren, Dis. Thank you, thank you. Nova, karma itu tabur tuai. Em, tergantung ya. Karena kebanyakan orang menggunakan tabur tuai ini, itu tuainya itu penuh dengan pengharapan. Jadi, jadi, ya, aduh gini, aku dulu gini, Nov. Dulu tuh aku punya temen ya. Terus aku baikin dia. Terus apa namanya yang terjadi adalah ini waktu kuliah dia itu ngambil kerjaan magang kan dulu kan anak-anak kuliah kan untuk cari tambahannya dia magang gitu di perusahaan-perusahaan yang masih nerima mahasiswa yang boleh nerima mahasiswa. Nah, aku udah baik sama dia tapi em, dia nggak memberikan apa info itu yang sebenarnya aku yang dapat terus dia bilang ke perusahaan itu kalau aku udah keterima di perusahaan yang lain dan akhirnya dia mengambil apa namanya dia mengambil pekerjaanku itu gitu. Hmm. Karena taburku adalah ketika aku memberikan kebaikan ke dia, dia akan baik ke aku, tuainya gitu. Hmm. Nah, Bukan definisinya gini ya. hmm, Ini apa? Apa yang kita lakukan sekarang hmm. itu hasilnya kan nanti. Oh, kalau itu lebih light, kamu nggak tahu kan hasilnya nanti seperti apa, atau Ya kamu itu. ready. Heeh. Ya, Heeh. oke, 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 Jadi oke. event itu salah sekalipun, Hmm, sorry, maksudnya itu salah atau nggak oke atau gimana ya itu yang baru kita pakai awareness gitu loh. yes, yes, Oh oke, ini oke. ternyata ada yang harus bukan harus ya. Apa nih enaknya nih ngomongnya? Eh, ya kamu merespon, bukan bereaksi. Jadi yang membedakan respon adalah apapun yang terjadi, kamu terima dengan tangan terbuka, terus kamu rubah. Kalau Hmm, bereaksi adalah kamu light menolak. itu banget. Aku nggak Hmm, mau ini terjadi kepadaku. Itu biasanya kita berfungsi dari reaksi. Gitu. Ya, yes, 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 yes. Keren, keren. Yes. Ya, thank you loh. Sami, 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 sami. Nov. Karma itu adalah niat. Niat ya. Bisa, bisa. Asalkan intinya gini. Pastikan Anda menyadari bahwa karma itu tetap ada pilihan di tangan Anda. Bukan sebuah kondisi yang membuat Anda tidak ada pilihan sama sekali. Jadi itu adalah karma pengertian versi kita. Tapi kalau karma adalah, oh ya ini light buat saya. Karma adalah perjalanan berkarya. Yes. Karma itu adalah niat. Ya, pastikan niat apa namanya? Anda menggunakan cara pandang karma itu membuat Anda meyakini bahwa apapun yang terjadi di tengah kondisiku seperti ini, aku ada pilihan. Nah, karma itu akan menjadi sesuatu yang merugikan Anda saat Anda menyadari ini udah fix, udah terjadi kepadaku, aku nggak bisa merubah apa-apa. Nah, ini yang perlu kita aware di sini adalah ini orang-orang sering sebar sebenarnya energi yang mendasarinya adalah ingin mengontrol kita. That's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Paling tidak sekarang Anda mulai menyadari kayaknya itu enggak deh di aku. Mungkin di orang lain ya, tapi di aku kayaknya enggak. Karma adalah perjalanan berkaitan dengan Pak Sam tuh light banget di saya. Oke, ada yang DM lupa off in kamera mungkin. Oh, enggak. Enggak. Oke, kalau kayaknya sih enggak ya. Oke, nanti saya cek lagi. Siap, siap. Oke.
Oke, sip. Oke, ada lagi? Belum? Oke. Baik, itu adalah cara pandang mengenai karma, dan gratitude-nya grup sini sudah lebih light cara pandangnya mengenai karma. Thank you, keren banget. Dan Anda akan menjadi apa ya, possibility berbeda bagi orang-orang yang masih terjebak dengan point of view lama mengenai karma. Jadi please keep being you, dan kita tidak perlu sih berkoar-koar kepada orang lain, karena orang lain itu kalau belum nanya, mereka belum siap untuk menerima informasi itu. Jadi jangan habiskan waktu Anda untuk memaksakan suatu cara pandang kalau orang lain belum bisa terima. Kalau mereka nanya, ya gimana ya pendapat kamu mengenai karma? Nah, baru Anda bisa jelaskan. Karena seberapapun, ini yang saya sadari sih, seberapapun saya ngotot memfasilitasi klien saya ke sebuah informasi yang my point of view itu akan merubah hidup dia, tapi kalau dia belum nanya, itu bawah sadarnya masih nutup. Sampai dia nanya, baru dia siap menerima informasi dari apa namanya, cara pandang berbeda. Setuju. Aduh. Have you ever feel constrained or fearful because of karma? Yes, dulu. Tapi sekarang gratitude-nya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir malam ini. Energetically Anda menginspirasi saya untuk mempertanyakan semua informasi yang heavy. Everything is preordained, everything is karmic, but remember, you have free will to change it. Robert Adams adalah salah satu advocate non-duality yang saya ikuti, termasuk Robert Spira, yang apa ya, perjalanan saya ketemu beliau ini adalah ajaran beliau ini adalah ketika saya belajar kesadaran, yang saya pelajari teknik kesadarannya itu masih berfungsi dari doing, melakukan sesuatu. Dan itu nggak salah juga, tapi di saya tingkat receivingnya masih kurang. Nah, akhirnya saya cari apa nih, karena saya itu saya tuh dikenal apa namanya, waktu kuliah dulu itu orangnya tuh berserah diri banget gitu. Banyak yang ngetawain saya dengan cara saya berserah diri. Namun begitu banyak rezeki yang datang gitu. Nah, ketika masuk S2 gitu, saya ngelihat teman-teman saya kok banyak doingnya itu ngelakukan, akhirnya berserah diri saya itu saya hilangkan. Akhirnya, tapi tingkat rezeki atau tingkat nikmatnya tuh masih masih banyakan yang dulu. Waktu saya masih sering berserah diri dibandingkan melakukan. Ternyata saya cek, oh saya melakukan sesuatu karena energinya sekarang, dulu itu adalah ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, ingin ingin memaksakan sesuatu. Nah, apa ya, yang menyebabkan base energi saya adalah ketakutan, lack, kekurangan, dan tidak mengherankan yang datang ke saya adalah begitu banyak problem. Nah, sekarang saya lagi mengembalikan diri saya seperti saya yang dulu waktu SMA, um, yaitu berfungsi dari receiving. Karma is often misunderstood is more than just cause and effect, reward and punishment. Ya, karena karma itu lebih dari tabur dan tuai. Karma itu lebih dari sesuatu yang fix, sebab akibat. Karma ini adalah, akan kita jelaskan nanti. Nah, fondasi karma. Jadi karma ini seperti tadi si Ranti cerita, dia mengalami penghakiman, itu adalah karma dia. Nova sedang ada masalah dengan orang itu adalah karma dia. Em, dan Pak Daniel mungkin sedang ada masalah dengan siapa itu karmanya Pak Daniel. Dan saya karmanya adalah ditipu oleh partner bisnis saya. Nggak ada yang salah dengan saya, dan nggak ada yang salah juga dengan tindakan dia, karena eh, ketika saya masih melihat apa yang dia lakukan kepada saya itu adalah hal yang salah, ujungnya saya dendam, dan dendam ini adalah kita yang minum racun berharap orang lain sakit. Nah, ketika saya nggak fokus ke dia, dan saya bilang, kalau dulu kan mungkin kok dia tega gitu sama saya, tapi yang malah itu terjadi adalah saya dendam sama dia. Saya minum racun berharap dia sakit. Akhirnya yang terjadi adalah saya yang makin sakit. Tapi setelah saya berpikir, oh dia mengambil keputusan nipu saya karena dia yang mengambil keputusan itu. Dia berhak melakukan apa saja. Dan keputusan saya adalah percaya dengan apa kata dia. Nah, karma saya adalah seperti itu. Nah, sekarang dari kejadian ini, apa yang mau saya putuskan? Keputusan apa yang mau saya ambil? Nggak ada yang salah dengan kondisi ini. Nah, ini adalah karma saya, terjadinya seperti ini. Transcendence of self. Nah, menariknya, kalau kita menerima semua karma kita dengan tangan terbuka, itu adalah cara tercepat kita untuk mengubah kondisi kita yang dulu hingga menjadi kita yang sekarang. Coba cek deh,
bagaimana jika kontribusi karma kita dulu adalah yang menyebabkan kita sedang asik bermain-main kesadaran seperti ini. Nggak mungkin lah kita ngebahas kesadaran kalau nggak terjadi sebuah karma yang mungkin Anda panik dulu menghadapinya, namun Anda bertanya kepada semesta, kayaknya nggak perlu ditakutin deh. Akhirnya Anda dikenalkan dengan teknik kesadaran, teknik hipnosis, apapun itu, sehingga membuat Anda lebih meningkat level kesadarannya. Dan karma as a teacher, eh, karena karma itu bisa jadi alat untuk mengajar kita. Asalkan Anda tanya, apa yang benar dari kondisi ini? Atau kalau Anda mau bermain energi ini, yaitu apa yang lucu sih dari kejadian ini yang belum bikin aku ketawa? Itu bisa bisa Anda tanyakan juga dalam diri Anda. Salah kaprah mengenai karma. Karma hanya sifatnya hukuman. Karma itu sifatnya fatal. Dan karma itu ada salah paham mengenai timing mengenai karma. Jadi menariknya adalah eh, sesuatu yang sesuatu yang sifatnya dipaksakan itu kalau memang bukan bukan tepat masanya itu nggak akan works. Ini ketika saya menjalani kesadaran ini ya. Misalnya aplikasi berkembang bersama itu sudah saya rencanakan kayak 5 tahun yang lalu. Namun bisa terjadinya saat ini karena saya ketemu orang yang memahami cara pandang saya bagaimana membuat aplikasi. Jadi tolong jangan paksakan sesuatu yang memang belum saatnya. Bagaimana jika yang paling penting adalah Anda menikmati dulu prosesnya. Karena apapun yang Anda pelajari ya, karena kebanyakan orang sedang berfungsi dari em, sudah fokus ke hasil akhirnya. Aku pingin itu gitu. Terus lupa bahwa yang kita pinginin itu, karena semesta suka bercanda ya, dia akan selalu membawakan yang berbeda kadang dari apa yang kita inginkan. Nah, yang paling penting adalah apakah Anda sudah menikmati proses menuju ke sana. Nah, non-duality, jadi banyak pendekatan mengenai karma. Non-duality ini bukan satu-satunya, namun di saya non-duality ini adalah cara yang termudah bagaimana menerjemahkan karma dari pendekatan yang lebih mudah, lebih ease dan lebih light buat saya. Jadi pendekatan non-duality adalah bagaimana melihat karma dari cara yang lebih light dan lebih empowering dan tentunya dengan menggunakan I am. Bahwa saat Anda menjadi saat Anda kembali, jadi gini, gimana ya? Ini kondisi karma yang sedang kita alami. Nah, susahnya kalau kita berusaha untuk melihat karma itu dari state yang sama, yaitu human. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Ya ini karmaku lah. Aku akan melakukan kesalahan di masa lalu, ya di kehidupan lalu atau masa lalu, ya pasti akan mengalami ini. Akhirnya Anda akan melihat karma sebagai hukuman. Nah, ketika Anda I am, Anda naik ke level yang selanjutnya yaitu kesadaran, Anda akan melihat apa sih hikmah dari karma ini. Oke, nggak ada yang salah dari karma ini yang sedang aku alami ini. Kira-kira keputusan berbeda apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini, gitu. Nah, yang di atas ini namanya IM. Kesadaran ini namanya IM. Jebakan karma antara lain adalah em, seperti orang-orang yang ketika mengalami sebuah kondisi, dia langsung terjebak di sebuah action yang sama. Jadi ada namanya aksi reaksi. Aksi itu biasanya sifatnya buru-buru, disalip orang, akhirnya balas menyalip, dan akhirnya karmanya adalah kejar-kejaran mobil. Itu terjadi terus berulang seperti itu sampai dia menyadari, oke ini udah terjadi nih, aku disalib, ini adalah karmaku. Keputusan apa yang mau aku pilih sekarang? Mau balas nyalip kah? Mau kejar-kejaran yang membahayakan semua orang? Atau aku bisa mampir dulu ke pom bensin, tarik nafas, dan kemudian melanjutkan lagi. Karma yang lainnya jebakannya adalah berpegang teguh atas rasa sakit hati yang sedang Anda alami. Jadi hati-hati bahwa eh, sakit hati adalah atau dendam adalah kita yang minum racun berharap orang orang lain sakit. Nah, saat Anda menyadari atau mengizinkan orang-orang mengambil sebuah keputusan yang mereka bisa, menarik ya orang ini menghakimi aku. Menarik ya orang-orang ini mencoba untuk memanfaatkan aku. Keputusannya ada di tangan aku. Apakah aku mau marah atau aku mengakui bahwa menarik ya.
Artinya orang-orang mau memanfaatkan aku karena aku punya potensi. Artinya orang-orang ini sudah menaruh diriku di atasnya gitu. Nah, bagaimana aku bisa memanfaatkan ini? Jadikan karma Anda dimanfaatkan orang lain, dihakimi orang lain, diajak kompetisi sama orang lain adalah sebuah kontribusi, bukan sebuah hal yang perlu Anda takuti, perlu Anda jauhi, perlu Anda ajak berantem. Dan kejebakan karma lainnya adalah mencari validasi dari luar. Jadi karma gimana ya? Gimana cara menjelaskan ini? Hati-hati dengan karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk memberikan validasi atas karya yang kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah terus berkarya dan berikan validasi itu ke diri Anda setiap hari. Em, Sayangi diri Anda. Bilang, keren banget ya hari ini kita udah berkarya banyak loh. Tanpa Anda, itu akan lebih cepat. Tanpa Anda harus menunggu validasi dari orang lain. Gitu. Nah, tugas berkembang bersama malam ini adalah ingin menghidupkan lampu, menghidupkan kamar yang gelap yang berkaitan mengenai karma. Karma adalah tidak ada hubungannya dengan baik atau jahat. Karma adalah membantu kita untuk melihat jauh dari kondisi ini. Ditipu orang. Kalau dulu kan saya langsung ini karmaku, aku jahat sih. Ini adalah sebuah hal yang jahat yang terjadi kepadaku. Saya sempat memegang cara pandang itu. Yang terjadi adalah saya stres berbulan-bulan. Tapi ketika saya tidak lagi melihat saya ditipu orang sebagai sebuah hal yang salah atau benar, melainkan sebuah kondisi, sebuah karma yang sifatnya netral, saya langsung bertanya, apa nih kontribusinya? Oh, ternyata melatih diriku untuk semakin percaya diriku dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Yang kedua adalah karma ini membantu kita untuk mengingatkan bahwa apapun kondisinya kita tetap ada pilihan. Jadi kita bukan yang senang main game, mungkin senang dengan analogi ini, yaitu Anda bukan karakter di video game itu, melainkan Anda yang main video gamenya. Jadi karma adalah seperti itu. Apapun yang terjadi, um, karena begini, orang-orang sering mengatakan, aku stres. Yang terjadi adalah Anda akan mengiyakan kalau Anda sedang stres. Tapi ketika Anda berfungsi dari, si Rahmat sedang mengalami stres. Saya seperti memisahkan kesadaran dengan si Rahmat ini sebagai dua hal yang berbeda. Nah, ini cukup membantu saya untuk memisahkan kesadaran untuk berada di atas si Rahmat. Tapi ketika aku stres, akhirnya saya memenjarakan diri saya sendiri. Tapi ketika saya memisahkan diri saya, body si Rahmat dan kesadaran adalah dua hal yang berbeda, itu kayak menjaga saya untuk tetap waras gitu. Oh, apa namanya? Yang isinya ketakutan ini akan selalu dipertanyakan sama dia. Saya takut nih menghadapi kondisi ini. Oh ya, kamu takut. Terus apakah ini sebuah ketakutan atau kamu sedang antusias, excited untuk mewujudkan mimpimu misalnya. Jadi em, itu yang bisa Anda pertimbangkan. Nah, complex timing of karmic consequences. Jadi apapun keputusan yang Anda ambil, itu belum tentu besok, lusa, atau malah di kehidupan yang selanjutnya akan bermunculan hasil dari apa yang Anda lakukan di realita ini. Namun yang menarik adalah dari cara pandang Gary Douglas dari Access Consciousness adalah tolong syukuri keputusan Anda untuk belajar kesadaran, belajar pengembangan diri di realita ini, karena karmik apa gimana ya? eh, yang akan Anda tuai, nggak tahu di kehidupan nanti atau di kehidupan satunya lagi gitu ya, kehidupan Anda dapat dipastikan lebih mudah. Karena apapun problem yang dialami kita sekarang, ini dari pendekatan Access Consciousness, itu adalah hasil dari perlakuan kita di kehidupan yang sebelumnya. Karena belum menggunakan kesadaran, akhirnya ngumpul di kehidupan ini dan kayaknya berat, dan kemudian Anda belajar kesadaran, belajar pengembangan diri, belajar law of attraction, apapun itu modalitas yang Anda gunakan, ini akan memudahkan perjalanan Anda di kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kadang kita punya punya ekspektasi yang kurang tepat juga, yaitu aku udah belajar sesuatu, aku pingin semuanya beres di realita ini.
bagaimana jika ini adalah investasi jangka panjang, jangka panjang banget gitu. Anda belajar apapun yang sedang Anda pelajari sekarang adalah untuk mempermudah perjalanan Anda di kehidupan yang selanjutnya. Gitu. The greatest practice of the greatest practice is to become still, to quiet the mind, and to observe things that as they are. Jadi cara termudah untuk apa ya, melihat karma itu sebagai sebuah ketakutan atau sebuah kontribusi adalah Anda lihat dengan teknik meditasi, mindfulness, journaling. Anda bisa catat ketakutan-ketakutan itu ketika dicatat, ketika diterjemahkan, ketika diajak meditasi, dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Anda lihat kontribusinya apa. Atau yang paling mudah lagi adalah dengan mempertanyakan, dengan pertanyaan, apa kontribusi dari kejadian yang sedang aku alami ini? Apa kontribusi dari karma yang sedang aku alami ini? Apakah dengan kondisi ini aku ditipu oleh orang ini membuat aku semakin percaya hanya kepada diriku sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, by recognizing our true self, kita akan nah, menariknya adalah semakin Anda dekat dengan diri Anda sendiri, Anda bisa mengakses kondisi yang dialami tadi, karma-karma tadi yang isinya ketakutan, Anda bisa rubah menjadi sebuah kontribusi asalkan Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan teknik I am. Jadi I am ini adalah Anda menyadari kalau Anda lebih dari tubuh Anda lebih dari Anda bukan manusia, Anda adalah infinite being, Anda adalah spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia. Dengan kesadaran seperti itu, dengan menyadari Anda adalah energi, Anda adalah infinite being, Anda adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia, Anda seperti batu yang kokoh, yang diserang oleh serangan air yang deras. Seberapapun derasnya air itu, Anda tetap kokoh. Seberapapun karma yang sedang Anda alami, ditipu orang, kemudian dihakimi, dioming oleh orang di belakang, diajak kompetisi, dan sebagainya sama orang lain, Anda tetap kokoh. Anda tidak mudah untuk tergoyahkan, Anda tetap tenang, dan Anda melihat karma ini tidak sebagai sebuah hal yang salah dan benar, melainkan apa ya kontribusi kok aku dihakimi sama orang, kok aku selalu dilihat salah sama orang lain, apa sih kontribusinya? Gitu. Nah, bagaimana mengintegrasikan kesadaran ini di kehidupan Anda sehari-hari? Yang paling simpel menurut saya adalah tolong tanya apa kontribusi permasalahan yang sedang Anda alami di kehidupan Anda hari ini. Karena dengan begitu, Anda akan lebih mudah untuk mengarahkan, menjadikan karma ini sebagai tempat pembelajaran kita, bukan sebagai sebuah hukuman dari semesta. Karena kalau Anda mengartikan karma itu sebagai hukuman, ya semesta akan mengiyakan. Karena semesta membawakan apa yang kita fokuskan. Energy flow where attention goes ya. Energi itu mengalir ke arah di mana fokus kita. Apakah kita fokus kita melihat karma ini sebagai sebuah hukuman? Ya, yang dibawakan adalah hukuman. Atau apakah kita melihat karma ini sebagai sebuah pembelajaran? Ya, semesta akan membawakan pembelajaran kepada kita. Keputusan ada di tangan Anda. Karma adalah bukan pengikat, bukan tali, bukan besi yang menahan kita, tapi adalah sebuah guide, sebuah kondisi yang mengarahkan kita, membawakan kita ke tempat yang berbeda. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira kesadaran apa yang muncul dari karma ini? Bentar, ini ada... Belum? Oke. Ini dari Uwin yang ingin bergabung di book club, itu Anda bisa kontak dia langsung. Ada di chat nomor teleponnya. Dan teman-teman di book club ini adalah tempat saya eksperimen di aplikasi Berkembang Bersama. Bentuknya seperti apa, nanti akan kita lihat bareng-bareng. Baik, untuk event Berkembang Bersama selanjutnya adalah kita akan bermain-main Law Attraction, From Karma Blocks to Money Magic.
how to grow wealth. Nah, pendekatan kita adalah bagaimana menggabungkan law of attraction dengan ketakutan kita mengenai potensi dalam diri kita. Karena ketika saya ajak klien saya untuk berkarya, biasanya mereka selalu berfungsi dari aku bukan dari keluarga yang berkecukupan. Aku bukan orang yang bisa belajar atau ngomong di depan umum. Aku bukan orang yang apa namanya ya, bisa menerjemahkan ideku dalam bentuk tulisan. Jadi banyak bukannya, alias dia mempunyai karma mengenai dirinya yang sebenarnya itu bisa dirubah asalkan dia tidak mempunyai definisi yang kaku mengenai dirinya itu sendiri. Nah, bentuknya seperti apa? Terus terang energetically belum penuh, belum bulat. Cuman yang saya persif adalah akan menggabungkan non-duality dengan law of attraction. Jadi kalau ada teman-teman Anda yang sedang terjebak di definisi karma yang kurang tepat mengenai mereka, Anda bisa infokan apa yang kita sampaikan malam ini. Dan kalau ingin digali lebih dalam dari sisi law of attraction, Anda bisa infokan event ini, tapi saya belum tahu kapan. Baik, terima kasih sekali lagi atas serunya kita bertemu malam ini. Dan yang kedua adalah apapun yang terjadi di kehidupan Anda, menurut Robert Adams, Anda ada pilihannya. Mau melihat ini sebagai sebuah problem atau sebuah titik pembelajaran, walaupun titik pembelajaran itu juga agak kurang tepat sebenarnya, karena ketika kata-kata belajar artinya kita belum ngerti. Padahal apapun yang sedang kita alami, kita udah punya apa namanya informasinya. Jadi bukan pembelajaran, tapi kesadaran lebih tepatnya. Menyadarkan kembali dari apa yang sudah kita tahu. So, ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kalau cara pandang yang saya sampaikan ini agak heavy for you, tolong cari cara pandang mengenai karma yang lainnya yang lebih membuat Anda itu antusias dalam melihat hidup. Karena sayang banget kita masih diberikan kesempatan bernafas, tapi saat bangun tidur, karena Anda mempunyai cara pandang karma, Anda malas untuk menggali potensi Anda. Namun sekali lagi, keputusan di tangan Anda, tidak ada salah dan benar. Namun di saya sayang sekali kalau Anda tidak bersenang-senang mengisi kehidupan ini. Oh ya, setiap hari, mudah-mudahan setiap hari saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan di grup Telegram. Kalau Anda belum bergabung, silakan bergabung, linknya ada di chat ini. Oke, terima kasih, selamat beristirahat dan selamat bersenang-senang besok di hari Senin. Dan pastikan Anda terus antusias dan penasaran melihat kehidupan ini dan gunakan karma dari cara pandang yang lebih nurturing. Terima kasih, keep having fun, bye-bye. Thank you.